Buat saya hidup itu proses. Proses itu hidup. Saya orang yang percaya sama proses. Saya orang yang bukan cuma percaya. Kadang-kadang hasil itu kita nggak dapet. Tapi proses yang jauh lebih penting. Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zolim. Supaya orang tertib di jalan. Supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Bang, emang dulu waktu kecil cita-citanya apa, Bang? Siapa gue? Iya. Aduh, jadi pilot. Jadi pilot, Bang. Jadi dulu, waktu gue kecil banget, dekat rumah gue itu ada tukang cukur. Iya. Nah, gue itu dulu setiap sebulan sekali lah dipotong rambut lah sama bokap gue, sama kakak gue. Jadi ya zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya, ketemu orang berprofesi itu nggak sering kayak gitu. Jadi gue tuh pernah ditanya sekali, "Toh kalau gede mau jadi apa? Mau jadi tukang cukur?" Wah, ketawa. Emak gue ketawa. Terus akhirnya gue pelan-pelan cari tahu kenapa jadi tukang cukur, diketawain. Ternyata ya itu pekerjaan yang ada, tapi misalnya orang nggak ada yang cita-citanya mau jadi tukang cukur gitu. Terus mulai menyukai dunia hukum itu sejak kapan? Sebenarnya udah mepet banget ya. Dulu sebenarnya pas kuliah tuh pengen jadi diplomat, pengen masuk hubungan internasional. Iya. Cuma males kuliah di luar kota, jadi nyariin di Jakarta. Di Jakarta HI itu nggak banyak. Nah, akhirnya masuk hukum aja dengan mikir gitu ya, masuk hukum internasional gitulah. Kan bisa juga. Tapi begitu masuk fakultas hukum, jadi demen sama hukum secara lebih luas, sama logiknya lah. Gue pernah ikut fellowship di Afrika Selatan. Gue pernah di fellowship itu ketemu sama satu profesor yang waktu itu sih udah tua banget, nggak tahu masih hidup apa nggak tahu. Tapi dia ngajak diskusinya asik banget gitu. Ada satu materi yang seminggu kita sama dia diskusi. Intinya dia cuma mau bilang, waktu kita bilang kalau kita ngomongin soal perubahan di sebuah negeri, terus ada pertanyaan, waktu itu gue yang nanya, jadi siapa yang harus ngejalanin itu semua? Terus dia bilang ya lu, dia bilang you. Sebenarnya apa yang dia omongin itu udah banyak kita dengar lah ya. Tapi yang membuat menarik adalah diskusi yang 5 hari itu seminggu full sama dia, ditutup dengan kayak ngasih PR yang nggak perlu dijawab secara tertulis, tetapi harus dijawab dengan cara lu jalanin ke depan. Apa yang kita diskusin soal perubahan sosial, perubahan politik itu kuncinya ada di ujungnya, dia bilang kuncinya ada di kalian. Nah, itu salah satu hal yang memicu juga ke gua balik dari fellowship itu banyak merubah cara gua bekerja juga. Selain kalau cara berpikir kan kita tetap terus belajar, tapi cara bekerja juga kita perbaikin juga. Ya
kita lihat lah busuk-busuk tipu-tipunya lah orang-orang yang namanya besar itu kayak gimana. Nah, dari situ ke situ, dari satu ke yang lain itu kelihatan. Nah, ini pengadaannya sebelah kanan tuh, Pak. Masukin dari pintu yang satu lagi. Sebetulnya sih situasi hari ini udah mengerikan ya. Jadi hukum itu kan dipakai sebagai alat politik, alat kekuasaan, dan hukum dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Itu yang saya sebut sebagai bisnis penegakan hukum. Jadi hukum digunakan sebagai alat bisnis. Gitu. Ya kan, ada misalnya kita pernah dengar istilah mafia peradilan. Mafia peradilan itu bukan cuma di peradilan, tetapi dari level bawah. Jadi ada orang, dia memberikan servis, pelayanan kepada orang yang akan diuntungkan jika itu terjadi. Nanti dia dapat duit dari situ. Termasuk nanti ketika proses itu jalan, orang yang dilaporkan, orang yang dirugikan, orang yang tergugat, terlapor, terpojokan, bingung, keluar lagi ntar duitnya, dapat lagi dia duit. Nah hukum, aparat hukumnya kadang-kadang nggak ngerti. Oh ya, lapor langsung. Anda bayangkan coba, berapa banyak biaya APBN kita yang dipakai. Jadi fasilitas hukum itu digunakan oleh para pebisnis hukum atau orang yang menggunakan hukum sebagai moda politik mereka. Ya untuk secepatnya bikin surat kuasa itu. Ya tapi ini lagi begini, ngapain diladenin? Iya kan? Itu aja pengadilan itu tadinya ada surat edaran ke Mahkamah Majelis boleh ngebatasin pengunjung dibatasi nanti kalau misalnya kira-kira ini pokoknya Ini dia kan dari Udah batalin aja itu, ngapain batal? Begini, gedein. Memang itu istilah yang umum ya, dan memang banyak terjadi. Penegakan hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya menempatkan diri saya, sebisa mungkin saya punya prinsip bahwa masyarakat harus bisa memberdayakan dirinya, berani dan mau menjalani mekanisme-mekanisme mencari keadilan itu, ya kan, apapun masalahnya. Saya orang yang punya prinsip seperti itu. Dengan prinsip itu, ada sejumlah hal yang saya lakukan, atau yang sudah saya lakukan, atau yang tidak sengaja ya, karena prinsip itu jadi saya melakukan. Misalnya, mengencourage mereka, ya kan, menantang mereka, ngajakin mereka, kasih tahu ilmunya, kasih tahu caranya. Jadi datang, mengedukasi ke mereka, apapun caranya.
Jadi dalam setiap duit yang muncul dari duit negara, itu ada konten yang saya nggak tahu 0,0 berapa. Itu kontennya orang miskin. Atau dibagi rata ke 260 juta rakyat. Bayangin dari 2 perusahaan besar yang punya duit besar, ya mereka menikmati fasilitas yang dibiayai oleh orang-orang miskin di negeri ini. Si orang miskin, coba kita cek, dia dapat pelayanan apa dari negara? Apakah dalam setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun, setiap masa, dia berubah nasibnya? Enggak. Saya punya contoh tukang sampah, anaknya juga jadi tukang sampah. Tapi kan dia juga potong pajak. Yang lari ke negara, dibagi ke sejumlah hal dalam negara yang mungkin kecil-kecil, tapi patungan rame-rame jadi gede, duitnya dipakai untuk sebuah fasilitas, tapi yang gunain adalah orang-orang kaya. Nah, orang kaya, duitnya kemana? Kelipatan kekayaannya dibandingkan kelipatan kekayaannya orang miskin, kalau disandingkan, belum tentu seimbang yang dia setor ke negara. Bisa jadi yang kaya-kaya itu duitnya lebih banyak gelapnya diserahin kepada pejabat. Itulah makanya aneh kadang-kadang pejabat kita, kekayaannya yang terlihat maupun yang tidak terlihat jauh melampaui dibandingkan dengan gaji-gaji mereka. Ini loh yang bikin stres di masyarakat. Kok gue tukang sampah, anak gue jadi tukang sampah. Kok dia jenderal, anaknya jenderal juga. Kok nggak bisa anak gue jadi jenderal? Makanya di Indonesia itu kalau ada berita, tukang beca anaknya jadi S2, berita hebat. Kenapa? Karena berita biasanya adalah tukang beca, anaknya kalau perempuan dagang pecel aja. Ada Foucault tuh, salah satunya yang lumayan populis kan. Ini dia bilang ini madness of civilizations. Kegilaan dari peradaban. Bumi makin tua, ilmu pengetahuan makin luas, tapi dominasi dan monopoli itu juga terjadi. Sidang di pengadilan-pengadilan negeri itu, semua orang itu yang diundang pada hari tertentu, dibilang oleh hakim, oke, sidang berikutnya pada misalnya hari Rabu, jam 9. Jadi jam 9 itu ternyata cuma disuruh hadir di pengadilan, di PN. Siapa yang sidang pada hari itu ternyata banyak. Siapa yang lebih dulu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kadang hakimnya sakit, kadang hakimnya rapat, kadang hakim satu belum datang, kadang hakimnya cabutan dari pengadilan lain. Jadi ya penuh ketidakpastian nunggu jadwal kapan diperiksa. Kadang-kadang diperiksanya lewat dari jam 6 sore, kadang-kadang sampai malam. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir ini sebetulnya hakimnya bisa jernih nggak denger apa yang kita argumentasikan atau fakta yang muncul di pengadilan. Gitu. Saya orang yang meyakini bahwa yang dalam penjara itu banyak orang-orang yang dihukum dari kasus-kasus yang nggak penting. Nggak penting dipidanakan atau kasusnya bukan kasus pidana. Atau kalaupun dia dianggap kasus pidana, proses hukum, cara menghukumnya nggak benar semua. Banyak barang bukti yang nggak ada. Banyak kesaksian yang dibuat-buat. Itulah kenapa penjara kita overcrowd, penuh. Bagaimana ada dulu berapa belas tahun yang lalu ya, ada teman-teman di Kenya, sejumlah organisasi masyarakat sipil itu, mereka bikin inisiatif yang namanya tentang Komisi Kebenaran untuk mencari truth itu, kebenaran tadi itu. Nah mereka mau bilang bahwa mencari kebenaran mundur ke belakang itu nggak masalah, gitu, ya kan? Bahkan mereka ngambil satu objek kasus
tentang mencari kebenaran pembunuhan Yesus Kristus. Ya kan? Berapa abad yang lalu itu kan. Nah, mereka ke sana. Saya nggak mau bicarain soal hasilnya, cuman mereka berani mundur ke sana. Dan secara ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang salah. Saya mau ngutip omongannya H.S. Dillon. Dia selalu bilang ke banyak orang ya, ke saya juga, ini luka bangsa yang harus disembuhkan. Ada lagi kasus yang dipidanakan dalam rangka untuk diperas. Jadi nih orang dianggap punya duit nih, bisnisnya maju, diperas. Atau kasusnya nih oposisi nih, ngeganggu pemerintahan, proses. Atau ada pejabat penegak hukum yang butuh prestasi untuk naik pangkat, naik jabatan atau ditempatkan di posisi tertentu. Dia pidanakan lah, motif-motif itu terjadi. Nah, kalau memang ada niat-niat yang buruk seperti tadi yang saya uraikan itu, biasanya proses hukumnya mengandung banyak kecacatan. Nah, cuma memang kapasitas masyarakat untuk mengawasi itu semua nggak optimal. Saya nggak bilang rendah ya, tapi nggak optimal. Kemampuan masyarakat yang dipidana itu untuk melawan juga nggak besar. Kadang mereka direpresi lagi. Nggak semuanya bisa dapat lawyer, bahkan. Nah, akhirnya terjadilah itu. Makanya saya suka ketemu belakangan. Atau teman-teman yang kerja di bidang advokasi hukum dan HAM, ketemunya baru belakangan. Karena dia terjadi di banyak tempat. Negeri kita besar, 34 provinsi. 34 belum kelihatan besar. Tapi begitu dipecah jadi kabupaten dan kabupaten kota, angkanya melampaui 500. Dari masing-masing 500 itu, ada kerja penegakan hukum, kerja pemerintahan daerahnya, anggaran, duitnya nggak ada yang kecil, gede semua, rebutan, wah. Nah, inilah semua yang membuat kita jadi desentralisasi itu membutuhkan pemerataan juga kemampuan untuk mengawasi. Pengadilan kita, hakimnya ada 6.000. Makanya mafia peradilan itu bisa hidup di sana dan di sini. Potensi untuk menyogok hakim itu, gak semua hakim jelek, gak semua hakim bagus, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang gimana. Tetapi itu ruang, mereka kan juga manusia, mereka juga PNS, ya kan? Mereka juga punya keringkihan, dan mereka dihadapkan dengan kasus-kasus yang kadang-kadang keras, tekanan politiknya, giuran uangnya, ya kan, daya tahannya ngurusin kasusnya. Nah, kenapa kita bilang pelanggaran HAM masa lalu perlu diselesaikan? Selain karena ada nyawa di sana, ada harga diri di sana, yang keluarganya membekas, tetap terluka, harus diobati, harus diperbaiki, harus dipulihkan, harus diberikan keadilan, tetapi juga bangsa ini bisa mengambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa tersebut sebagai pembelajaran. Bukan ngambil keuntungan dalam arti yang jahat, tapi ngambil keuntungan untuk belajar, supaya bangsa ini ke depan bisa lebih baik. Misalnya begini, para historian itu percaya bahwa belajar dari yang lalu itu dalam rangka menyusun kebaikan ke depan. Bangsa-bangsa yang besar itu mereka melakukan koreksi dari kesalahan-kesalahan. Misalnya kita lihat Amerika, Inggris, Perancis. Saya pernah diundang ke Perancis sama pemerintah Perancis. Saya belajar tentang sejarah Perancis dalam waktu 3 minggu. Perancis yang ada hari ini adalah the 5th Republic. Jadi republik yang kelima. Artinya setelah berkali-kali mereka mengalami situasi yang buruk, sulit, menghinakan kemanusiaan. Dan akhirnya mereka rebuild lagi, bangun lagi, berevolusi. Akhirnya mereka melakukan koreksi dari evolusi tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan nilai di sana. Nah, kita ini harus berani seperti itu, berani mengakui kesalahan, berani mengungkapkan, berani membuat terbuka,
semua orang bisa ngambil pembelajaran di situ, atau kita bangun rekayasa sosial untuk supaya orang tahu dan belajar, dan itu akan menjadi benchmark kita. Dia akan membatasi apa yang boleh, apa yang tidak. Gak kayak sekarang di Indonesia, apa aja jadi. Kenapa? Karena kita nggak tahu standar kita nih, apa sih yang salah, apa sih yang nggak boleh. Jadi akhirnya semua terjebak pada tafsir individual. Saya punya komitmen pada kerangka rule of law dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu yang saya kedepankan. Dengan dua kerangka ini, saya mau membantu orang. Atau saya bersedia memberikan pengetahuan dan skill saya dalam membela orang. Kira-kira begitu. Kasusnya apa aja? Baik itu soal bisnis, soal lingkungan, soal ketenagakerjaan, soal masyarakat adat, whistleblower, KDRT. Jadi di kantor hukum saya terbuka, siapapun boleh datang. Tapi saya punya sejumlah prinsip tadi. Saya nggak mau pakai cara-cara yang shortcut, yang cuman modal ngelobi, dapat kemenangan atau dapat tujuan. Saya nggak mau. Saya nempuh proses. Kalau proses itu nggak ditempuh oleh penegak hukum, baru saya datang ke mereka, saya bicara ke mereka, atau saya laporkan ke lembaga-lembaga pengawas. Itu satu. Yang kedua, selain soal mengikuti prosedurnya, saya hanya mau membela jika terkait dengan sesuatu yang menjadi haknya mereka. Jadi saya nguji, saya lihat. Untuk itu makanya saya orang yang menerapkan namanya prinsip investigasi. Ngecek. Jadi saya bukan orang yang sekedar belain sebuah kasus ketika orang datang bawa berkas atau ngeklaim tentang faktanya dia. Saya pasti minta teman-teman di kantor untuk periksa. Bener nggak seperti itu? Ya kan, jangan-jangan ada hal lain yang bisa kita pakai untuk membela lebih jauh. Jangan-jangan posisinya jauh lebih bagus, nggak sekedar dari keterangannya dia saja. Ya kan, jangan-jangan justru kasus ini menjebak kita pada sebuah kesulitan. Jangan-jangan kasus ini kalau diproses malah kita membawa klien kita atau orang yang kita dampingi ke jurang. Nah, jadi saya lebih baik periksa dulu. Tenang sedikit, sabar sedikit, tapi kita bisa dapat kemenangan besar, kira-kira begitu. Pernah nggak sih ada pihak-pihak yang merasa terganggu dan error gitu? Oh, banyak. Jadi sebenarnya bukan teror ya, sebetulnya namanya terganggu betul dan berusaha untuk tidak kemudian mengganggu mereka. Mereka anggapannya seperti itu. Iya. Maka mereka melakukan sejumlah hal ke gua atau orang seperti gua. Aku juga banyak lihat teman-teman yang sudah lebih jauh lebih buruk mereka dapat perlakuan. Munir misalnya sampai di Munir. Gitu ya, sama Munir itu. Nah, caranya apa aja? Suap. Iya, persuasi. Persuasi itu masih levelnya masih belum menyakiti kan. Jadi kayak datang terus nanya maunya apa, wah itu banyak banget gue. Sempat mengancem gitu? Ya kadang-kadang suasananya agak mau ngancem. Atau ada juga yang datang terus nanya maunya apa dalam rangka begini nih, lu mau berapa sih? Atau lu mau jabatan apa gitu. Mau coba suap lagi ya? Yang kayak gitu-gitu ada banyak itu. Ada yang sangat friendly juga datang, ada yang baik-baik. Ya baik, biasa kita ketemu ngobrol tuh gimana. Tapi tiba-tiba ada satu situasi-situasi yang agak tegang. Pertanyaannya tuh bukan pada topik yang kita bahas, tapi pertanyaannya lebih ke sebenarnya lu ini maunya apa gitu. Atau lu kenapa nggak gini aja sih, kayak ngalihin dari masalah. Yang ngancem juga ada, yang fisik pernah juga. Kalau di kasus Freddy Budiman,
itu salah satu kasus yang menurut saya hampir sempurna ya. Jadi hukum, penegak hukum harusnya dia adalah menjadi katalisator. Yes or no. Tapi justru dia yang membalikkan antara sesuatu yang no menjadi yes. Dan dia mengambil keuntungan di situ. Ya kan? Narkoba yang harusnya dilarang justru dibiarkan masuk dan diambil keuntungan dari narkoba. Final cut-nya di mana? Kan mesti di mereka. Apa yang mau dibawa masuk? Narkoba, wah nggak bisa. Kalaupun tetap diselundupkan, ketahuan, wah harusnya dihukum, ditangkap, dimusnahkan atau dicari. Dan siapa yang terlibat di sana? Ternyata wah sejumlah orang dengan level-level tinggi dari institusi-institusi yang harusnya sangat kompeten. Kalau bukan mereka lagi yang sebetulnya nahan narkoba, kita mau ngandelin siapa lagi? Ngandelin hujan, ngandelin badai. Jadi memang itu kasus itu masalah, menunjukkan masalahnya bukan di penegakan hukum, bukan di aturan hukum, tetapi di penegak hukum. Penegak hukumnya justru yang memfasilitasi, yang haram bukan cuma masuk, tapi tersebar luas dan merusak banyak orang. Terus saya sekolah di SMA yang setiap hari dikepung sama tawuran gitu. Jadi saya pernah ditangkap polisi gara-gara tawuran. Pernah juga. Pernah bacok orang? Enggak. Saya non-violent saya. Jadi cuman karena tawuran ya terpaksa ya lari-larian lah, diserang kadang-kadang gitu. Cuman apesnya ketangkep. Ditonjok tentara, ditonjok polisi, udah gara-gara ditangkep tuh. Jadi korban penyiksaan aparat saya dulu waktu SMA. Waktu habis SMA kuliah tuh udah balik lagi, aktif lagi. Jadi waktu saya lagi kuliah, saya udah kerja di Kontras, saya kuliah filsafat juga S2 di UI, terus saya juga jadi penyiar di MS3, terakhir saya kena DBD, ya kan. Udah saya kurangin dulu satu, saya kurangin siarannya gitu. Kalau lihat di acara-acara, mungkin dingin ya, tenang. Dingin dan tenang itu karena saya harus berpikir, kita kan komunikasi sama orang. Di setiap acara itu saya punya target, jadi saya harus menyampaikan, harus dipikirin alurnya, bahasanya atau visual penyampaiannya supaya orang dapat message-nya gitu. Orang kan bukan mau lihat kita ngapain gitu, bukan, tapi mesti ada pesan yang kita sampaikan. Gara-gara itu saya jadi kelihatan dingin atau tenang gitu. Saya senang sama yang terbuka gitu, transparan gitu, ngomong apa adanya, tapi cari kecocokan, cari common sense, tukeran gitu-gitu. Bercanda, saya demen begitu. Yang pertama gini, setiap negeri harus merumuskan sendiri kebutuhannya. Kan ada banyak variabel yang harus dilihat dan digunakan untuk mengkonstruksikan apa yang ideal itu buat dirinya kan gitu, buat Indonesia. Salah satu hal misalnya faktor yang penting, orang sering bilang budaya, emang selalu membangun excuse, pengecualian. Di Indonesia selalu sering pejabatnya bilang, oh ini Indonesia budayanya beda. Emang lu pikir di negara lain orang nggak punya budaya? Kan ada juga. Tetapi misalnya yang sangat khas Indonesia itu soal kemaritiman. Itu harusnya juga dibangun, bukan dijadikan dasar untuk membangun aturan bahwa penegakan hukum bisa pelan-pelan, slow-slow, hanya gara-gara kita banyak laut, banyak hutan. Ya enggak, justru dibangun supaya bagaimana laut itu bukan jadi hambatan. Ya kan? Nah, misalnya contoh-contoh seperti itu. Tapi dengan kekhasannya masing-masing, ada banyak negeri yang menjawab masalahnya. Negara-negara saya selalu lihat tuh, dan juga makanya sekarang dalam bidang hukum rame udah mulai dibahas paradigma Skandinavian, legal paradigm, jadi paradigma hukum dari negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara. Mereka punya situasi, kalau musim dingin mereka juga punya sejumlah tantangan, ya kan. Keterbukaan mereka juga memberikan tantangan, misalnya
banyak ngedatengin pengungsi. Gitu. Kekayaan mereka juga membuat mereka juga harus hati-hati mengontrol. Mereka kan jadi sejahtera, kaya karena mereka tertib, punya kedisiplinan. Tapi begitu itu ada hasilnya, ada uangnya, mereka juga harus hati-hati supaya uang, kedisiplinan itu tidak menciptakan korupsi atau dirampok. Kayak contoh ya Pak, pejabat lewat. Iya, nah ini kan kita nggak tahu yang lewat siapa. Yang pejabat adalah yang bawa sirine. Yang dikawal belum tentu pejabat. Oh iya. Karena dia bisa bayar. Saya cuma mau bilang, pertama, idealisme untuk menyusun satu konstruksi penegakan hukum yang baik harus diuji, punya kapasitas nggak sebuah bangsa untuk mendefinisikan. Dan kapasitas itu artinya ahli-ahlinya ada, toolsnya ada, perangkatnya, rujukan-rujukan hukum untuk bisa digunakan, paling tidak di konstitusi untuk memperbaiki, ada. Momentumnya ada nggak? Nah, penguasa yang ada saat itu dan rakyatnya mau atau enggak? Nah, hukum itu nggak bisa dia once for all, nggak bisa. Dia berubah terus, dinamis. Nah, kita harus menciptakan, bukan cuma turut serta, kita harus menciptakan dinamikanya itu. Nggak boleh kita diam, nggak boleh negara bilang jangan berisik, kami lagi bekerja, nggak bisa. Hukum, demokrasi, dia butuh partisipasi. Itulah hak asasi kita. Yang kita harus isi dalam demokrasi, yang kita harus isi dalam penegakan hukum. Negara itu nggak boleh mendominasi, tidak boleh memonopoli kebenaran, mandat, nggak bisa. Itu milik semua individu. Gitu. Haris, seandainya nih Bang Haris menjadi penguasa di negara ini, kira-kira apa dan strategi apa yang akan Bang Haris lakukan agar hukum di Indonesia lebih baik, lebih bagus? Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan, supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari, tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enaknya. Akhirnya mereka berontak.
Ya kan? Dalam kajian sosiologi hukum itu awalnya dilihat sebagai sebuah konstruksi ideal. Nggak perlu bikin undang-undang baru, undang-undang yang ada juga udah cukup kok untuk menghukum. Udah cukup untuk menghukum para penguasa yang zalim itu. Karena negeri ini diserahkan kepada orang-orang yang nggak amanah, nggak punya integritas, dan nggak punya rasionalitas. Saya selalu ngajak orang, jangan pilih pengkhianat. Ya, nggak cuma presiden, tapi juga di DPR, DPRD, bahkan sampai kades sekalipun. Pilih orang yang punya, bahkan bukan cuma pilih, tapi mintalah orang yang punya pengalaman. Bukan yang bisa membicarakan soal hutan dan tanah, tapi carilah orang yang memang tangannya kotor dengan tanah, karena baru keluar dari hutan, yang dia kerja buat masyarakat di pedalaman. Gitu, ibaratnya gitu. Jadi yang punya pengalaman, yang tahu ilmunya, ya. Jadi jangan beli sekedar komitmen. Saya bisa, saya akan, nggak usah. Kayak gitu. Itu mah Google Talk sekarang juga bisa, ya kan? Nah, jadi mesin digital pun suruh berjanji bisa. Nah, tapi cari orang, karena kita harus percaya sama namanya konsep manusia. Dalam manusia, dia bukan mesin, dia memiliki kapasitas membuat keputusan. Leadership itu nggak ada dalam mesin, keputusan itu nggak ada dalam mesin. Kalau kita cari penguasa, kita harus cari manusia yang bisa bikin keputusan, yang bisa berpikir. Algoritma nggak bisa bikin leadership, itu yang kita cari manusia. Dikonstruksikan negeri ini lewat orang-orang itu. Dan nanti orang-orang itu yang akan membuat sistem yang memastikan bahwa lewat membuka ruang partisipasi buat setiap orang. Dari partisipasi itu akan muncul leadership baru. Nah, jadi kita akhirnya bergumul dengan ruang partisipasi, leadership, peran aktif warga. Itu loh yang asik. Dialog, ketidakcocokan itu didialogkan, bukan dijadikan amuk satu sama lain. Bukan dijadiin denial, pengingkaran satu sama lain, bukan. Bukan dijadiin bahan untuk kompetisi supaya dipilih. Padahal dia bangun leadershipnya lewat spanduk, lewat banner doang. Bukan. Tapi orang ada yang mau berhadapan, diskusi, ruangnya dibuka. Nah, negeri ini harus begitu. Kita nih negeri yang punya banyak kekayaan, perbedaan, dan itu harus dikelola. Bukan orang disuruh diem satu sama lain. Justru dia harus diketemukan. Nah, kita nih harus ketemu leadership yang kayak begitu, cari yang kayak begitu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, selamat malam. Dimanapun siaran kami bisa ditangkap. Sekarang saya minta Aris Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi sore saya lihat pidato Presiden soal nanti mungkin juru bicara yang nanti akan menjelaskan. Tapi saya lihat udah ada penjelasan soal pemotongan relaksasi kredit dan lain-lain. Lalu juga nyambung sama beberapa hari lalu dengan gagah disambut oleh Prabowo kapal dari Cina yang beli rapid test segala macam. Ini kesempatan negara untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang lebih besar. Virus supaya nggak meluas. Nah, di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin. Pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja
harus istirahatnya. Pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja misalnya di PLN harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah, di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown. Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat atau beberapa undang-undang lain. Tapi saya cuma mau bilang yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina, menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah, sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Bener Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputuskan distribusinya bagaimana. Yang bisa melakukan itu, mobilisir itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah, kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Bener nggak? Bener nggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya nggak sekarang? Tanya ke Menteri Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi yang dibina oleh kementerian-kementerian, ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker. Ini kekacauan kita. Dan saya terakhir cuma mau bilang, udah insaf lah pemerintah, gak usah ngomong investasi, hentikan tuh Omnibus Law. Ngurus yang paling basic, ini kesehatan basic, orang mau makan ini basic. Bayangkan kalau investasi datang yang 1.300 triliun, kata Erlangga Hartarto itu. Tapi kondisi kita kayak begini. Kondisi dokter mau bersaing sama investasi medik nanti ke depan. Nah, terakhir saya mau nutup dengan 2 hal. Dengan situasi ini kita bisa bangkit atau kita bisa makin tambah represif karena ngawur-ngawuran. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aris. Saya juga orang yang percaya bahwa rakyat kita sanggup mengatasi segala persoalan seberat apapun juga. Kuncinya beri mereka informasi yang benar. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak.